rame-rame datang ke KPK atau ke kepolisian mengingatkan aparat penegak hukum agar supaya segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Munardo. Mari kita turun KPK dan kantor kepolisian untuk mengingatkan bahwa segera melakukan penyelidikan terhadap Presiden Jokowi. Siap? Adili Jokowi. Bahwa kami menyampaikan aspirasi di sini, bukan mau bikin kerusuhan Pak Polisi. Ayo pelan-pelan kawan-kawan. Saya minta sabar kawan-kawan, jangan terprovokasi kawan-kawan, jangan terprovokasi. Mundur kawan-kawan, saya minta mundur di jalan, mundur kawan-kawan, yang di trotoar mundur kawan-kawan. Kita tidak anarkis di sini kawan-kawan, mundur kawan-kawan, rapikan barisan kawan-kawan, mundur. Jangan ada yang di trotoar kawan-kawan, solidkan barisan kita kawan-kawan. Rapikan barisan kita, jangan ada yang di trotoar. Jangan ada yang di trotoar, turun ke jalan. Rapikan barisan kita kawan-kawan. Kalau ternyata Bapak Jokowi atau Joko Widodo benar-benar dinyatakan secara jujur, transparan dan bisa dipublikasikan dengan baik, maka kami minta dengan terang, dengan terbuka kepada pihak Fakultas Kehutanan UGM dan pihak Rektorat UGM serta Bapak Joko Widodo untuk bisa menunjukkan ijazah aslinya dengan baik. Agama bergerak ya dalam rangka mereka hari ini adalah pernyataan sikap dan memberikan waktu untuk UGM dan untuk Pak Jokowi menyatakan bahwa tentang keabsahan dari ijazah beliau diberi jangka waktu 1 kali 24 jam sejak diterima surat. Betul ya? Betul. Apabila jangka waktu 1 kali 24 jam baik dari pihak UGM ataupun dari Bapak Jokowi tidak memberikan keterangan tentang keabsahan dari ijazah Pak Jokowi, maka Rela Agama Bergerak akan memberikan mosi tidak percaya. Betul? Betul. Ini semua elemen sudah bergerak, semua sudah bukan menyerang ya, tapi membuka tabir, memaksa kita semua untuk bergerak supaya permasalahan ini cepat selesai, supaya masalah ijazah ini cepat terungkap. Kalau memang ada penjahatnya, betul ya, penjahat atau tokoh di balik kasus ini harus segera diungkap. Kalau itu memang benar, katakan benar. Anggaplah memang dia pemenang. Tapi kalau memang salah, jangan ditutup-tutupi lagi. Karena Indonesia sudah lelah dibikin masalah ini berlarut-larut nggak selesai-selesai. Betul ya? Penelitian dari Pergerakan Indonesia Untuk Semua yang narasinya menyatakan bahwa kenapa pemilih Anies lebih banyak percaya ijazah Jokowi palsu. Tapi yang aneh ya, di dalam kesimpulan itu ditambahin bahwa kepercayaan itu karena pendukung Anies hanya benci kepada Jokowi. Saya jawab nih. Yang pertama ya, kenapa pemilih Anies itu lebih banyak percaya bahwa ijazah Jokowi palsu? Karena secara akademis yang pertama nih, nggak mungkin tanggal ijazah dikeluarkannya ijazah itu lebih dulu dari tanggal pengesahan skripsi. Itu udah gak nyambung. Yang kedua ya, yang namanya skripsi baik yang diserahkan kepada universitas, arsip fakultas dan arsip perpustakaan ya pasti harus skripsi yang sudah ditandatangani oleh pembimbing, penguji dan dekan ya. Jadi dua hal itu. Masih ada yang main-main, yang gigit saya sendiri lewat cara saya, bisa lewat KPK. Cek ya, saya pernah menontonnya juga. Saya bikin hoax. Tito bilang itu tidak ilmiah, jangan diedarkan. Sekarang KUHP kita campur ulang itu tuh, menghina presiden artinya menghina martabat Jokowi. Nggak ada di dalam teori filsafat hukum itu tubuh privat rakyat terpisah dengan tubuh privat presiden terpisah dengan tubuh privat publik. Jadi kalau dia orang publik, seluruh publik boleh menghina dia, itu konsekuensinya. Lain kalau dia melekat di dalamnya tubuh privat, menghina raja artinya menghina pribadi raja. Itu mungkin abad 7 udah hilang itu dalam percakapan. Bahkan kalau kita belajar teori filsafat hukum itu di abad-abad 13 itu kata konstitusi artinya hak membunuh raja. Jadi bayangkan pada waktu itu bukan sekedar menghina raja, membunuh raja. Karena tadi raja itu pindah ke wilayah publik, maka dia mesti nggak ada baju di dia, mesti dibuka semua bajunya tuh. Karena dia orang publik.
the public man ini yang berhak untuk mempersoalkan dan netizen. Jadi jangan kalau netizen mengkritik itu dianggap sebagai itu pidana. Nggak ada pidana di bidang politik. Ini kan soal politik kan. Masa ada pidana politik? Lo politik itu berubah karena perubahan kekuasaan. Nanti ada balas dendam. Jadi saya mau pastikan bahwa hak berpendapat itu dimaksimalkan dan dijamin maksimal di ruang publik. Nah, kalau seseorang di ruang publik dihina oleh publik, nggak boleh dikriminalkan. Dan itu kebebasan mutlaknya di situ tuh. Anda boleh caci maki seseorang itu, marah bahkan. Anda boleh tiba, mulut Anda itu tiba di depan hidungnya, nggak ada soal. Yang penting jari telunjuk Anda tidak tiba di ujung hidungnya. Begitu Anda senduh, itu artinya Anda menghina otoritas tubuh privati, maka Anda kena pidana. Ya, karena itu Presiden siapa kemarin itu Macron dilemparin telur busuk itu nggak biasa saja. Biasa saja. George Bush dilemparin sepatu nggak ada delik di situ tuh. Siapa lagi tuh? Donald Trump dihina habis-habisan nggak kena delik. Kan itu konsekuensi jadi orang publik. Kan orang publik nggak boleh tutup-tutup kan? Dia mesti betul-betul ini respublika, ini urusan publik. Jadi nggak boleh ada teori penghinaan terhadap pejabat publik, itu ngaco. Yang bisa terhina itu tubuh privat kita, dignity kita. Pejabat publik nggak punya dignity. Baik. Presiden punya anak. Kapan presiden punya anak? Yang punya anak Pak Jokowi. Jadi kalau menghina anaknya presiden nggak juga, itu nggak masuk akal juga. Jadi nggak mungkin ada yang disebut ini istri presiden, ini anak presiden. Di dalam basa-basi diplomasi iya ini first lady itu. Tetapi secara hukum nggak mungkin presiden punya anak. Karena itu nggak mungkin juga anak presiden punya ayah kan begitu. Baik, ini saya melihat ada fenomena. Ya. Dulu kita mengenal Dasin Ansih, aktualisasi itulah yang menyebabkan eksistensi. Ketika ada sekelompok masyarakat ingin mengaktualisasikan ide pemikiran dan eksistensinya itu dalam bentuk kritik, dan kemudian kritik tadi dibaca sebagai kebohongan, dibaca sebagai kebencian, dibaca sebagai tendensi kepada sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Maksudnya saya ingin kaitkan, misalkan dalam konteks pasal 14 ayat 1 dan 2 itu kan Tadi bilang kita 3 lawan 3 ya. Saya tidak mewakili siapa-siapa ya. Saya diundang sini kan independen. 2 lawan 2 keliru itu Mas. 2 lawan berapa? Nggak ada lawan-lawanan ya? Nggak ada lawan-lawan. Iya tadi kan dibilang kubu-kubuan. Supaya nggak liar, bola liar ini. Itu poin pertama. Kedua, saya seharian ini naik ojek, Grab, Kokar, nanya-nanya ke drivernya. Soal karena saya diundang di sini kan. Ya. Tahu nggak soal ijazah Jokowi? Tahu. Sekarang lagi sidang. Oh iya, lagi sidang sengketa informasi publik. Nah, menurut Bapak, namanya Mas Eka, ada di buktinya. Jokowi akan terbuktikan ijazah Jokowi ini asli atau palsu? Oh iya, akan kelihatan di situ. Saya melihat pertanyaan ini. Apakah ijazah Jokowi asli atau palsu? Di sini ada disinformasi di bawah, ada miskonsepsi soal sidang yang dinonton di TV oleh publik, bahwa seakan-akan sidang sengketa info. Bersama saya di channel ini bersama dengan Pintar Politik. Nah, tentunya tadi kita telah melihat dan menganalisis betul-betul bagaimana dan apa isi dari sebuah cuplikan video yang telah kita tonton dan yang telah kita lihat tadi. Nah, di sini juga teman-teman, dalam cuplikan video ini membahas pernyataan mantan Panglima TNI, yaitu Jenderal Gatot Nurmantio, mengenai pengalamannya saat menjabat dan alasan ia dicopot dari jabatannya oleh mantan Presiden Joko Widodo pada tahun 2017, 4 bulan sebelum masa jabatannya berakhir. Nah, di sini juga ada beberapa poin utama dari sebuah cuplikan video tersebut, yaitu cerita di balik pencopotan Gatot Nurmantio. Nah, di sini teman-teman mengungkapkan bahwa ada ketegangan politik dan perbedaan pandangan antara dirinya dengan Presiden Jokowi yang menyinggung proses kenaikan pangkat perwira tinggi yang tidak berjalan mulus sesuai keinginan pihak istana saat itu. Dan seterusnya mengenai spekulasi politik. Nah, video ini juga menyebutkan spekulasi bahwa pencopotan tersebut dipicu oleh kekhawatiran istana terhadap pengaruh Gatot yang dianggap sebagai matahari kembar atau persaing potensial dalam Pilpres 2019. Ya, kemudian juga mengenai kedekatan dengan kelompok kritis. Nah, di sini juga teman-teman semua, Gatot dikenal memiliki langkah-langkah yang cukup kontroversial di mata pemerintah seperti kehadirannya dalam aksi 2012 di Monas, 212 di Monas dengan mengenakan peci putih serta kebijakan untuk menghidupkan kembali tradisi menonton film G30S ataupun PKI.
Kemudian mengenai sudut pandang narator. Nah, cuplikan ini juga menyajikan opini yang kritis terhadap masa pemerintahan Jokowi, menuduhnya menggunakan kekuasaan untuk menyingkirkan orang-orang yang tidak sejalan atau tidak bisa diajak kompromi demi kepentingan politik. Nah, di sini harapan ke depan penulis ini menyampaikan beberapa agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat menjalankan tugas dengan lebih adil, transparan, dan tidak mengulangi pola kekuasaan yang dianggap menindas rakyat atau menyingkirkan integritas demi kepentingan golongan. Ya, di sini juga kita akan membahas mengapa Gatot memakai peci putih saat aksi 211. Nah, berdasarkan dari transkrip video teman-teman, ini tidak disebutkan alasan spesifik atau pernyataan langsung dari Gatot Nurmantio mengapa ia mengenakan peci berwarna putih. Nah, video ini hanya menyatakan bahwa kehadiran Gatot sangat mencolok karena ia merupakan satu-satunya petinggi negara yang mengenakan peci putih saat aksi 212, sementara Presiden Joko Widodo dan petinggi negara lainnya mengenakan peci berwarna hitam. Nah, kemudian juga kita akan melanjutkan di sini mengenai bagaimana proses Gatot memberhentikan perwira. Ya, berdasarkan penuturan Gatot Nurmantio dalam sebuah cuplikan ini, ketegangan terjadi ketika Presiden Jokowi meminta Gatot untuk menaikkan pangkat seorang perwira menjadi bintang 3. Gatot kemudian melakukan prosedur pemeriksaan terhadap perwira tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan hingga berat badan perwira tersebut turun 6 kg, Gatot menyodorkan lembaran berisi daftar kesalahan perwira itu dan menanyakan apakah ia ingin melanjutkannya atau tidak. Dan yang kemudian Gatot menyatakan bahwa ia melakukan hal tersebut berulang kali terhadap permintaan istana yang tidak sesuai. Jadi sehingga hal inilah yang menurutnya memicu keputusan Jokowi untuk memberhentikan dirinya. Nah, kemudian juga di sini kita akan teruskan bagaimana sikap Gatot ini menyikapi pencopotan oleh Jokowi. Jadi berdasarkan dari video ini, Jenderal Gatot Nurmantio memberikan beberapa poin penjelasan dan tanggapan mengenai pencopotan dirinya dari jabatan Panglima TNI. Ketegangan terkait kenaikan pangkat, Gatot mengungkapkan bahwa ia seringkali menolak atau menunda permintaan Presiden Joko Widodo untuk menaikkan pangkat perwira tertentu menjadi bintang 3 dan mengaku selalu melakukan pemeriksaan terlebih dahulu dan menyodorkan lembaran kesalahan kepada perwira tersebut sebelum memutuskan yang menurutnya memicu ketidaksenangan pihak istana. Kemudian menipis spekulasi bahwa pencopotan tersebut didasari oleh persaingan politik atau ketidaksukaan pribadi. Ia menyatakan bahwa keputusan Jokowi untuk mengganti dirinya adalah hal yang wajar karena ia sudah menjabat sebagai Panglima TNI selama lebih dari 2 tahun. Kemudian mengenai kepentingan konsolidasi. Nah, di sini juga dia menyebut bahwa ia memiliki keputusan tersebut secara positif untuk kepentingan konsolidasi organisasi. Ia berargumen bahwa penggantian dirinya menjelang tahun politik 2018 memungkinkan penggantinya Marsikal TNI Hadi Tjanto untuk memiliki waktu yang cukup melakukan konsolidasi agar situasi berjalan dengan lancar. Nah, kemudian juga di sini berdasarkan dari penuturan Jenderal Menteri ataupun Panglima Gatot Nurmantio dalam sebuah cuplikan ini, ketika Presiden Jokowi meminta untuk menaikkan pangkat seorang perwira menjadi bintang 3, ia tidak langsung menyetujuinya, sebaiknya melakukan prosedur yaitu melakukan pemeriksaan. Menyatakan bahwa ia akan mengecek atau memeriksa perwira tersebut terlebih dahulu dan menyodorkan daftar kesalahan setelah dilakukan pemeriksaan mendalam yang menurutnya bahkan membuat berat badan perwira tersebut turun 6 kg, yang memberikan lembaran berisi daftar kesalahan perwira tersebut dan menanyakan apakah ia ingin melanjutkan proses tersebut atau tidak. Dan kemudian menolak permintaan. Nah, di sini juga yang menjelaskan bahwa ia melakukan tindakan ini berulang kali terhadap pemerintah istana yang dinilainya tidak sesuai, yang pada akhirnya memicu ketegangan hingga ia merasa ditendang dari jabatannya. Nah, kemudian di sini juga kita akan membahas mengapa Gatot menunda pensiunnya. Nah, di sini video tersebut tidak menyebutkan bahwa Jenderal
Gatot Nurmantio menunda masa pensiunnya. Sebaliknya, video ini menjelaskan bahwa Gatot Nurmantio seharusnya baru akan memasuki masa pensiun pada tanggal 1 April pada 2018. Setelah dicopot dari jabatannya sebagai Panglima TNI pada Desember 2017, yang memutuskan untuk tetap menjadi perwira tinggi di Mabes TNI hingga akhir Maret 2018, itu tepat sebelum masa pensiunnya sesuai aturan yang berlaku. Yang kemudian di sini juga mengapa jenderal ini sering dianggap kontroversial. Ya, di sini jenderal ini dianggap sebagai sosok yang kontroversial karena beberapa langkah dan sikapnya selama menjabat sebagai Panglima TNI yang menarik perhatian publik serta media, diantaranya yaitu kedekatan dengan kelompok kritis, aksi 212, tradisi nonton bareng film G30S ataupun PKI. Nah, oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini. Terima kasih telah menontonnya. Salam NKRI, harga mati.